NASA menghabiskan sekitar 10 miliar dolar untuk meluncurkan teleskop James Webb dan memotret bagian terdalam alam semesta. Hasilnya menakjubkan, gugusan bintang, jurang kosmik yang melahap cahaya, dan pilar gas bercahaya. Namun, ada satu gagasan yang mengusik, bagaimana jika manusia modern bukan yang pertama melihat semua ini. Lebih dari 5.000 tahun lalu, kisah tentang Henokh menceritakan seorang manusia yang diangkat dari bumi dan diperlihatkan rahasia kosmos didampingi makhluk surgawi. Catatannya dianggap oleh sebagian orang menggambarkan fenomena yang kini baru dipahami sains seperti lubang hitam dan nebula. Selama ini, kita diajarkan bahwa pengamatan alam semesta dimulai dari Galileo, diperluas oleh Hubble, dan dipahami lebih dalam lewat teori Einstein. Namun, narasi itu mungkin tidak sepenuhnya utuh. Ada celah dalam cerita, dan celah itu membuka pertanyaan yang lebih besar tentang apa yang sebenarnya sudah diketahui manusia sejak dahulu. Namanya Henokh, keturunan ketujuh dari Adam. Dalam kitab Kejadian, ia digambarkan sebagai seorang yang berjalan bersama Tuhan dan tidak mengalami kematian karena diangkat langsung olehnya. Jauh sebelum peradaban membangun zigurat, obelisk, atau piramida, Henokh dikaitkan dengan sebuah tulisan kuno yang dikenal sebagai Kitab Henokh. Kitab ini bukan karya modern. Ia bahkan dikutip dalam surat Yudas, ditemukan dalam gulungan laut mati, dan dilestarikan selama berabad-abad oleh Gereja Ortodoks Ethiopia. Isi kitab ini dianggap menantang pemahaman umum tentang kosmos, asal-usul pengetahuan, dan bahkan memicu pertanyaan tentang sikap dunia akademik terhadap nubuatan kuno. Bayangkan dunia pada milenium ketiga SM, sederhana, tanpa teknologi, tanpa pemahaman tentang planet atau galaksi. Manusia hanya melihat langit sebagai kubah gelap bertabur cahaya, tanpa mengetahui apa sebenarnya bintang-bintang itu. Dalam konteks ketidaktahuan kosmik yang hampir total, seorang pria bernama Henokh mengaku didekati oleh makhluk bercahaya. Ia menggambarkan dirinya terbawa awan, dipercepat oleh kilat, dan diangkat oleh angin. Pilihan katanya menarik: angin, awan, kilat, percepatan. Seolah ia sedang mencoba menjelaskan sensasi peluncuran dan perjalanan menembus lapisan atmosfer dengan bahasa sederhana yang ia miliki. Bagi kita di era modern, gambaran ini mengingatkan pada peluncuran roket. Namun bagi Henokh yang hidup tanpa pengetahuan teknologi, deskripsi tersebut terasa luar biasa. Ia melanjutkan bahwa ia tiba di suatu tempat di mana tidak ada lagi cakrawala di atasnya dan tidak ada bumi yang kokoh di bawahnya. Sebuah gambaran yang memicu pertanyaan mendalam tentang apa yang sebenarnya ia alami. Dalam pandangan dunia Ibrani kuno, alam semesta dipahami dalam 3 lapisan: bumi di bawah, cakrawala di tengah, dan langit di atas. Namun Henokh menggambarkan sesuatu yang melampaui struktur ini. Ia menyatakan bahwa ia mencapai suatu tempat di mana tidak ada atas atau bawah, hanya kekosongan mutlak. Deskripsi ini terdengar seperti apa yang kini kita sebut ruang hampa di luar angkasa, tempat tanpa atmosfer dan dengan kondisi gravitasi mikro, seperti yang dialami astronot di orbit bumi. Menariknya, gambaran serupa baru dikonfirmasi secara visual ribuan tahun kemudian ketika manusia mulai menjelajahi luar angkasa. Dalam tulisannya, khususnya pasal 14, 17, dan 18, Henokh juga menggambarkan fenomena lain, asal-usul angin, badai, serta dasar-dasar bumi, seolah ia melihat planet ini dari luar. Ia bahkan menyebut batu penjuru bumi, sebuah ungkapan yang memberi kesan perspektif arsitektural terhadap dunia secara keseluruhan. Dia menggambarkan 4 angin yang menopang bumi dan cakrawala langit, bahasa kuno yang seolah merujuk pada orbit, arus atmosfer, dan planet yang menggantung di ruang angkasa.
Ini mengingatkan pada Ayub 26 ayat 7 yang menyatakan bahwa Tuhan membentangkan utara di atas kehampaan dan menggantung bumi di atas ketiadaan. Menariknya, dua tradisi ini secara terpisah sama-sama menggambarkan bumi yang melayang. Berbeda dari kepercayaan kuno lain tentang penopang kosmik seperti kura-kura raksasa atau pilar dunia. Hal ini memunculkan pertanyaan, kebetulan semata atau kesaksian dari seseorang yang benar-benar melihat. Bahkan sebelum teleskop ditemukan, gambaran ini sudah muncul dalam tradisi Ibrani. Namun, perjalanan Henokh tidak berhenti di situ. Pasal 18 membawa kita lebih dalam lagi. Sekarang kita perlu membahas salah satu momen paling mengganggu dalam seluruh literatur kuno. Penjara bintang-bintang. Dalam pasal 18 kitab Henokh, terdapat deskripsi yang mengejutkan. Begitu kuat hingga, jika bahasanya diperbarui sedikit saja, bisa terdengar seperti laporan ilmiah modern tentang fenomena kosmik ekstrem. Henokh menggambarkan sebuah tempat di luar ujung bumi, jurang kekacauan tanpa batas, tanpa cakrawala di atas, tanpa fondasi di bawah, tanpa kehidupan, sebuah kehampaan yang mengerikan. Di tengah kekosongan itu, ia melihat 7 bintang, besar seperti gunung dan menyala seperti api. Henokh bertanya kepada malaikat Uriel, "Mengapa bintang-bintang ini dipenjarakan di sana?" Jawabannya mengejutkan, itulah tempat pemenjaraan bagi bintang-bintang yang melanggar perintah Tuhan. Dirantai di sana hingga genap waktu hukuman mereka selama 10.000 tahun. Bintang-bintang terpenjara di dalam jurang, tanpa cakrawala di atas, tanpa fondasi di bawah, tempat kekacauan berkuasa. Mereka tampak seperti gunung-gunung api yang terjebak dalam kehampaan tanpa akhir. Deskripsi ini terasa sangat mirip dengan apa yang kini dipahami dalam astrofisika modern sebagai lubang hitam supermasif. Lubang hitam bukanlah lubang biasa, melainkan wilayah ruang waktu dengan gravitasi ekstrem, di mana bahkan cahaya tidak bisa lolos. Di sekitarnya terdapat cakrawala, peristiwa, batas tanpa kembali, cakram akresi, cincin gas panas yang berputar mendekati kecepatan cahaya, singularitas, pusat dengan gravitasi tak terbatas. Di area ini, bintang-bintang bisa terjebak, tertarik, bahkan hancur melalui proses spagetifikasi, perlahan dikonsumsi selama jutaan tahun. Pada tahun 2019, melalui Event Horizon Telescope, manusia untuk pertama kalinya memotret lubang hitam di pusat galaksi Messier 87. Gambar itu memperlihatkan cincin cahaya menyala yang mengelilingi kehampaan gelap, sebuah pemandangan yang sangat menyerupai gambaran kuno tentang bintang-bintang yang terikat di dalam jurang. Pegunungan yang terbakar, jurang mengerikan, dan kekacauan kosmik. Kini, melalui teleskop modern, kita melihat wilayah dekat monster ini dengan lebih jelas. Bintang-bintang terdistorsi, terperangkap dalam gravitasi ekstrim, berputar seperti dalam tarian yang tak berakhir. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang manusia kuno, hidup sederhana tanpa ilmu modern, tanpa matematika, bahkan tanpa konsep nol, dapat menggambarkan fenomena yang baru dipahami sains ribuan tahun kemudian? Ilmu materialistis sering menganggapnya sebagai alegori atau kebetulan. Namun ketika kebetulan semacam ini terus muncul dan berulang dalam teks yang sama, sulit untuk mengabaikannya. Pada titik itu, ia menuntut penjelasan yang lebih dalam. Dia juga menggambarkan perilaku bintang-bintang yang dirantai. Kata dirantai bukan kebetulan, itu menyiratkan gaya penahan yang kuat, seperti jebakan kosmik. Dalam bahasa modern, ini mengingatkan pada gravitasi ekstrim dari lubang hitam yang mampu membengkokkan ruang waktu hingga bahkan cahaya tak bisa lolos. Jika Henokh menyebutnya rantai, maka Albert Einstein menjelaskannya sebagai distorsi metrik ruang waktu. Bahasa berbeda, fenomena serupa. Henokh juga menyebut 7 bintang yang terikat.
Dalam astrofisika modern, ini mengingatkan pada bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam supermasif, seperti bintang S di sekitar Sagittarius A. Salah satunya, S2, telah diamati selama puluhan tahun. Penelitian ini, yang melibatkan Reinhard Genzel dan Andrea Ghez, bahkan berkontribusi pada hadiah Nobel Fisika 2020. Singkatnya, gambaran kuno tentang bintang yang dirantai memiliki kemiripan mencolok dengan realitas modern. Bintang-bintang yang benar-benar terjebak mengorbit jurang kosmik yang melahap cahaya. Perbedaannya adalah manusia baru mulai mengonfirmasi hal ini sejak tahun 2000-an. Sementara itu, Henoch sudah menuliskannya ribuan tahun lalu, sekitar 5.000 tahun yang lalu, melewati 50 abad dan ribuan generasi. Bayangkan jaraknya. Dalam rentang waktu itu, peradaban besar bangkit dan runtuh. Mesir, Babel, Persia, Yunani, Roma, Bizantium, hingga era modern, revolusi industri, nuklir, sampai digital. Semua terjadi setelah catatan Henoch. Namun, butuh seluruh akumulasi pengetahuan, teknologi, dan investasi ilmiah selama ribuan tahun bagi manusia untuk mulai memahami hal-hal yang sudah digambarkan oleh Henoch. Ini bukan sesuatu yang biasa, ini menantang cara pandang materialistis. Karena itu, kitab Henoch sering dipinggirkan, dianggap berbahaya bagi pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Sebab isinya menunjukkan kemungkinan lain, bahwa ada pengetahuan yang tidak berasal dari bawah, tetapi dari atas. Diwahyukan, diperlihatkan, dialami langsung. Dan disinilah pertanyaannya menjadi lebih dalam. Jika Henoch bisa menggambarkan hal-hal yang baru dipahami manusia modern, apalagi yang sebenarnya ia lihat? Rahasia apalagi yang tersembunyi dalam catatan kuno itu? Bagaimana sekarang, temanku? Setelah Anda tenang dan mulai memahami bahwa Henoch bukan sekadar penyair, melainkan seseorang yang menggambarkan apa yang ia lihat, saya ingin membawa Anda lebih dalam lagi. Ada satu bagian yang, ketika pertama kali saya membacanya, membuat saya terdiam, benar-benar berhenti sejenak, mencoba mencerna maknanya. Bayangkan salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah astronomi, pilar-pilar penciptaan di nebula elang, sekitar 7.000 tahun cahaya dari bumi. Pertama kali ditangkap oleh teleskop Hubble pada 1995, lalu diperbarui dengan detail yang lebih tajam oleh James Webb pada 2022. Yang terlihat bukan sekadar fenomena biasa. 3 menara raksasa dari gas dan debu kosmik menjulang di ruang hampa, menyerupai pilar-pilar katedral yang hilang di tengah alam semesta. Struktur ini membentang hingga beberapa tahun cahaya, besar, sunyi, dan sulit dijelaskan sepenuhnya. Tahun cahaya bukan kilometer, bukan jutaan kilometer, tetapi ukuran kosmik yang melampaui pemahaman biasa. Pilar-pilar raksasa itu bahkan lebih besar dari seluruh tata surya, berlipat ribuan kali. Di dalamnya, dalam masa hidrogen, terionisasi yang membara, bintang-bintang baru sedang dilahirkan. Ini adalah pabrik bintang yang hidup. Sekarang bayangkan, jika seseorang dari milenium ketiga sebelum Masehi melihat pemandangan ini, bagaimana ia akan menggambarkannya? Dengan bahasa yang terbatas, dengan metafora sederhana. Henoch menuliskannya sebagai pilar-pilar api dari langit. Bukan awan, bukan bola, tetapi kolom, struktur tegak yang menjulang. Dalam bahasa kuno, kata itu menggambarkan sesuatu yang berdiri lurus dan naik ke atas. Dan ia menegaskan, itu bukan dari bumi, melainkan dari langit, di wilayah kosmos yang melampaui cakrawala manusia. Ini mengganggu dan ada alasannya. Seorang manusia kuno dengan keterbatasan bahasa mencoba menggambarkan apa yang ia lihat di langit. Ia tidak mengenal istilah seperti nebula, plasma, atau protobintang. Namun ia memiliki mata, dan apa yang ia lihat mirip dengan apa yang baru bisa kita tangkap ribuan tahun kemudian melalui teleskop modern.
Ia menyebutnya pilar api di langit. Lalu ia melanjutkan dengan menggambarkan reservoir angin, tempat di mana angin disimpan, berputar, dan bergerak melintasi kosmos. Ia berbicara tentang pusaran besar, aliran yang berotasi, sesuatu yang dalam bahasa modern kita kenal sebagai awan gas raksasa yang membentuk bintang. Dalam astrofisika, nebula adalah kumpulan gas yang bergerak dan berputar, membentuk cakram protoplanet hingga akhirnya melahirkan bintang dan sistem planet. Semua ini adalah gerakan, aliran, dan pusaran materi. Menariknya, Henoch, tanpa pengetahuan ilmiah modern, menggambarkan konsep serupa dengan bahasa yang ia miliki. Ia menyebut adanya keteraturan dalam reservoir ini, tempat di mana angin dan bintang terbentuk dalam skala kosmik. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki ukuran, bobot, dan batas. Tidak ada kekacauan acak. Ada arsitektur di balik alam semesta, dan itu menunjuk pada seorang arsitek. Pandangan ini bertentangan dengan sebagian ilmuwan ateis yang menganggap alam semesta hanyalah hasil kebetulan. Namun menurut Henoch, sejak ribuan tahun lalu, segala sesuatu, bahkan partikel terkecil, memiliki fungsi dalam rencana ilahi. Alkitab juga menegaskan hal ini. Tuhan menghitung dan memanggil setiap bintang dengan nama. Mazmur 147. Di tengah luasnya alam semesta dengan triliunan galaksi, ini menunjukkan presisi dan keintiman ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Apa yang dilihat Henoch bukan sekadar fenomena, tetapi tanda tangan Tuhan dalam struktur kosmos. Dan masih ada bagian lain dari kesaksiannya yang dulu dianggap remeh oleh sains, namun kini mulai dipertanyakan kembali. Sebuah aspek yang dulu dianggap absurd dan mustahil, bahkan bertentangan dengan ilmu akademis, adalah gagasan tentang suara di ruang angkasa. Selama puluhan tahun, ini dianggap sekadar delirium mistis. Namun, dalam catatan perjalanannya, Henoch menggambarkan bahwa ia mendengar sesuatu, suara, nyanyian, bahkan semacam musik kosmik. Ia menuturkan bahwa di wilayah tertentu, malaikat bernyanyi dan benda-benda langit seolah memuliakan Sang Pencipta dalam sebuah simfoni besar. Para skeptis menolak keras hal ini. Mereka berargumen bahwa ruang adalah vakum, tanpa medium bagi suara untuk merambat, sehingga musik kosmik dianggap hanyalah fantasi religius. Namun, perkembangan sains modern mulai mengubah perspektif itu. Melalui instrumen canggih, gelombang elektromagnetik dari planet, bintang, dan lubang hitam kini dapat ditangkap dan diubah menjadi frekuensi yang bisa didengar manusia. Hasilnya bukan sekadar data, melainkan suara yang terasa asing, dalam, dan menggugah. Ada rekaman terkenal yang telah didengar jutaan orang. Suara planet Jupiter yang ditangkap oleh wahana Juno. Dalam, bergema, seolah raksasa gas mengaum ke kosmos. Saturnus pun memiliki suara, direkam oleh Cassini-Huygens, berupa gelombang elektromagnetik berdenyut seperti ritme musikal. Matahari menghasilkan osilasi getaran. Mode matahari menciptakan semacam himne rendah di tata surya. Bahkan, di pusat Perseus Cluster, gelombang dari lubang hitam diubah menjadi audio oleh NASA pada 2022, mengungkap nada sangat rendah, sekitar C-flat, yang tak terdengar oleh telinga manusia. Pertanyaannya, benarkah alam semesta benar-benar sunyi, seperti klaim sains lama? Atau justru, seperti keyakinan kuno, kosmos ini bernyanyi dalam harmoni matematis? Ringkasnya, apa yang dulu dianggap hening, kini terbukti penuh getaran, seolah alam semesta memang sebuah orkestra kosmik. Henoch seolah sudah memahami sesuatu yang baru dikejar sains ribuan tahun kemudian, alam semesta sebagai suara. Ini selaras dengan kitab Ayub pasal 38 yang menggambarkan penciptaan ketika bintang-bintang fajar bernyanyi dan anak-anak Allah bersorak, bahasa yang menunjukkan adanya bunyi dan musik.
Mazmur 19 juga menyatakan bahwa langit memberitakan kemuliaan Allah, suara tanpa kata, bahasa tanpa sintaksis, namun tetap dapat didengar. Menariknya, sains modern menemukan hal serupa. Lembaga seperti NASA merekam gelombang elektromagnetik dari luar angkasa dan mengubahnya menjadi audio, mengungkap suara kosmik yang syarat pola matematis dan getaran. Gambaran ini mengarah pada satu ide besar. Alam semesta bukanlah kebetulan yang sunyi, melainkan seperti katedral hidup di mana bintang, planet, dan galaksi membentuk sebuah simfoni yang teratur. Dalam narasi ini, Henokh digambarkan memiliki pengalaman unik, seakan-akan ia mendengar langsung harmoni tersebut, jauh sebelum manusia memiliki teknologi untuk mendekatinya. Dan sekarang, temanku, mari kita berhenti sejenak. Sebuah jeda yang nyata. Setelah semua yang kita dengar dan renungkan, tidak mungkin kita melangkah tanpa merendahkan diri di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Jika kamu bisa, pejamkan matamu sejenak. Letakkan tangan di dadamu dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan semesta alam, Engkau yang menciptakan segala sesuatu yang begitu besar dan tak terselami. Kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Tingkatkan iman kami ketika kami menyadari betapa luas dan agung ciptaan-Mu. Ajarlah kami melihat langit bukan sekadar bintang-bintang, tetapi sebagai karya tangan-Mu, sebagai tanda kasih-Mu yang tak terbatas. Rendahkan hati kami, jauhkan kami dari kesombongan dan keinginan untuk memahami segalanya tanpa Engkau. Kami percaya Tuhan yang mengatur alam semesta adalah Tuhan yang sama yang mengenal kami secara pribadi, yang mengetahui setiap detail hidup kami, setiap luka, dan setiap air mata. Tuhan, lindungi perjalanan, pikiran, hati, dan keluarga kami. Beri kami kejelasan agar tidak tertipu oleh kesombongan manusia yang menggambarkan alam semesta tanpa tujuan. Kami percaya, seperti ditegaskan Henokh, bahwa setiap kebenaran sejati pada akhirnya membawa kami kembali kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.